Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan melihat firman Allah malam hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 39 mulai. Saya bacakan saudara, itu di dalam Alkitab saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Katakan amin. Silakan dulu. Yang saya sampaikan kepada saudara adalah bagian ayat yang terakhir ini. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi saudara dan saya ini sebenarnya selayaknya dihukum, menerima ganjaran dan menerima balasan, menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan apa yang kita lakukan ke Tuhan? Saudara pernah menghitung berapa helai rambut saudara di kepala? Tidak pernah. Dosa kita itu sebenarnya lebih banyak dari helai rambut yang kita pakai ini sampai sekarang. Dan layak dihukum, layak menerima hukuman. Saudara tidak bisa membenarkan diri sendiri di hadapan Tuhan karena terlalu banyak apa yang kita perbuat di hadapan Allah. Tapi kita akan lihat betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita itu, perhatikan baik, Tuhan kita itu yang mati di salib itu, Dia memberikan pengampunan, mengampuni saudara, memberikan kebebasan kepada saudara secara cuma-cuma, bukan karena kasih yang diberikan itu murahan. Karena kasih yang Dia lakukan ini loh. Saudara lihat dulu salib itu di atas. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan main-main yang Dia lakukan. Sebelum naik ke atas kayu salib itu, Dia dicambuk, Dia dihina, Dia diludahi, Dia difitnah, Dia dituduh dan segala macam. Caci maki Dia terima. Baru naik ke salib. Belum sampai di situ. Sampai Dia tersalib, masih diberikan kepada Dia anggur yang asam. Sekali lagi, kasih Tuhan yang Dia nyatakan kepada saudara dan saya itu bukan main-main, bukan abal-abal, bukan murahan, tapi sesungguh-sungguhnya Dia melakukan ini untuk saudara dan saya. Bisa katakan amin? Berapa banyak yang kita sudah menikmati enaknya dosa, maka si penjahat ini berkata, memang selayaknya kita harus dihukum. Tidak ada tawar-menawar itu. Memang harus dihukum. Demikianlah sebenarnya hidup saudara dan saya. Harus menerima konsekuensi dari semua apa yang kita lakukan. Tapi saudara lihat, mulai dari ayat 33 saya baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, apa Dia bilang? Sama-sama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
untuk membagi pakaian. Ini pernyataan Tuhan sebegitu hebat apa yang dialami. Tapi dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Wujud daripada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saudara tahu kalimatnya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa percaya kepada Tuhan, saudara bisa percaya dengan Yesus, tapi kalau dia tidak mengalami ini, saudara tidak mengalami penebusan. Saudara masih ada di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya sebenarnya orang percaya kepada Tuhan itu tidak hanya kita jor-joran pada waktu perayaan Natal. Itu baru kelahiran. Amin. Puncaknya sebenarnya ada di sini, di salib itu. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya di atas itu, saudara tidak terima itu penebusan. Artinya apa? Yang pertama adalah saudara dibebaskan dari hukuman dosa. Amin. Saudara dibebaskan dari hukuman. Hukumannya apa? Buka Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut, tetapi ialah dalam, amin. Jadi saudara mendapatkan hidup kekal itu. Bebas. Dicoret semua, dibatalkan semua hukuman saudara. Enak gak? Seharusnya kita layak dihukum, tapi Tuhan bebaskan saudara dari semua hukuman itu. Karena apa? Itulah Yohanes pasal ketiga yang saudara baca tadi. Amin. So, apa yang kita buat kepada Tuhan? Yang enak-enak berbuat dosa, kita. Yang capek menanggung hukumannya adalah Yesus. Saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus melakukan ini bukan karena dia sok jadi pahlawan. Bukan. Yesus melakukan ini bukan karena dia ingin menjadi seorang pahlawan supaya dikenal orang. Enggak begitu. Tapi dia melakukan ini karena dia mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi saudara. Amin. Kenapa? Saudara tidak akan bisa menanggung hukuman dosa yang seharusnya, yang sebenarnya kita harus layak menerima ini. Sebenarnya saudara, kita ini semua enak hidup kita. Kenapa? Karena sudah dibebaskan dari hukuman itu. Oleh karena itu sebenarnya kita harus berbangga kepada Tuhan. Harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kolose pasal yang kedua berkata bahwa kita ini telah menerima Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus bertumbuh, berakar, dibangun di atas Dia, berdiri kokoh di hadapan Allah. Amin.
bebas. Tapi bukan berarti karena saudara bebas, saudara kembali mengkhianat kepada Tuhan. Karena Yesus tidak akan disalibkan 2 kali. Amin. Yesus tidak akan disalibkan 2 kali, hanya 1 kali. Sesuai dengan Roma pasal ke-6 ayat yang ke-10. Kematiannya adalah kematian untuk penebusan dosa manusia 1 kali. 1 kali dan untuk selama-lamanya. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Saya percaya ketika saudara melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu mengharuskan saudara masuk penjara, katakanlah 5 tahun, terus tiba-tiba ada seseorang yang menjadi saudara dan saudara tidak jadi dihukum di penjara, saudara keluar bebas dari hukuman itu. Kira-kira apa yang saudara lakukan ke orang itu? Kira-kira apa yang saudara lakukan ke orang itu? Saya percaya saudara akan cari dia dan saudara akan cari tahu siapa yang bebaskan saya. Tolong kasih tahu kepada saya. Saya ingin ketemu dengan orang ini. Saya ingin berterima kasih kepada orang itu. Apapun saya akan buat, apapun saya akan kasih. Karena apa? Saya sudah dibebaskan. Amin. Jaminannya apa? Jaminannya nyawa Yesus sendiri dia berikan. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, ingat, Yesus, Tuhan Yesus bukan mati dibunuh. Perhatikan baik, Tuhan Yesus saudara, Tuhan Yesus kita itu bukan mati dibunuh, tetapi dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, itu dia tidak akan mati, dia akan tetap ada di salib ini. Haleluya. Itu yang pertama. Saudara bebas dari hukuman. Kalau begitu apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Kita diberikan kebebasan, bebas dari hukuman, dan kita terima keselamatan dari Tuhan. Hebat enggak Tuhan ini? Hebat. Apa yang Yesus lakukan lebih daripada gambaran ilustrasi yang saya katakan tadi. Lebih dari 5 tahun penjara. Lebih. Karena hukuman yang seharusnya kita terima bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, bukan seumur hidup, tapi hukuman kekal di api neraka. Tapi Tuhan ambil saudara dari sana. Dia ambil hukuman itu. Dia ambil ditanggungkan ke atas dirinya supaya saudara dan saya bisa selamat. Sebab itu hargai anugerah Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan. Jangan hina Tuhan. Jangan hina kasih karunia Tuhan. Jangan sepelekan. Karena apa yang diberikan kepada saudara itu bukan main-main, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng orang bilang. Roma pasal yang ke-5 ayat 1 mulai saya bacakan kepada saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kemana? Jalan masuk oleh iman kepada kasih apa? Kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa? Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Ketika saudara bebas, sekarang saudara berdiri di atas garis kasih karunia Allah. Amin. Sekarang saudara berjalan di atas kasih karunia Allah. Sebab itu hari-hari kita mari jalani dengan ucapan syukur, jangan dengan bersemutan. Amin. Karena apa? Kita bisa berjalan di atas kasih karunia ini karena ada
yang sudah bebaskan kita dari hukuman. Jadi yang kedua, ketika kita dibebaskan, kita mulai bisa melangkah. Kita mulai bisa berjalan. Berjalan di mana? Di dalam kasih karunia Allah. Saudara tahu orang di penjara tidak bisa kemana-mana, cukup di situ aja. Nggak bebas hidupnya. Sudah pengap. Belum lagi kalau dicampur beberapa orang dalam satu sel itu, dalam satu tempat, nggak enak di sana. Itu baru penjara di bumi, belum di neraka. Tapi ketika kita dibebaskan dari hukuman itu, ada yang menjamin hidup kita, maka sekarang kita boleh bebas berjalan di dalam kasih karunia Allah. Enak. Kita menikmati kasih karunia Tuhan itu enak. Anugerah Tuhan itu enak kita nikmati. Tapi jangan lupa, ada yang sudah berkorban untuk hidup saudara. Haleluya. Amin ya. Berjalan dalam kasih karunia Allah. Harusnya orang yang berjalan di dalam kasih karunia Allah, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu bersyukur dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Setiap ada kesempatan, malu kalau tidak datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kan kebanyakan enggak begitu. Nanti kan masih ada minggu depan. Kalau sampai masih hidup minggu depan, bro. Tapi kalau tiba-tiba besok Tuhan bilang sudah selesai, pulang. Mau bilang apa? Selagi kita masih hidup bernapas ini adalah kesempatan kita berjalan di dalam kasih karunia Allah, mengucap syukur setiap saat. Amin. Amin. Katakan bersama dengan saya, mengucap syukur senantiasa. Sekali lagi, mengucap syukur senantiasa. Colek kiri kananmu. Mengucap syukur senantiasa, bro. Amin. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari hukuman tadi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Enak toh bersama dengan Tuhan itu. Yang ketiga adalah orang yang sudah dibebaskan, kemudian dia berjalan dalam kasih karunia, dan kemudian dia selalu menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Roma pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Ada ayatnya? Baca sama-sama ini ayat. 1, 2, 3. Berbahagialah terus bisa katakan amin. Semua yang sudah lakukan dihapus, ditutupi, dan tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Amin. Enak sebenarnya mengikuti Tuhan itu, tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Ini dia masalahnya. Bukan berarti tidak ada tantangan. Seharusnya kita selalu bersyukur, kita selalu bahagia. Karena apa? Kita sudah dihapuskan semuanya, dan kita tinggal menikmati kasih karunia itu. Amin. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan, tidak ada lagi senggol sana senggol sini, sikut sana sikut sini.
Saudara sudah bebas? Saudara sudah bebas? Ibu-ibu zaman sekarang tahu nggak? Saking bebasnya, sore ada drakor. Saudara tahu drakor? Nggak tidak drakor, drama Korea. Dilanjut dengan Ikatan Dinas. Ada yang ketawa. Salah ya? Ikatan apa kok? Bebas, udah bebas. Tidak salah, bukan berarti salah. Tapi mari kita, karena kita berjalan dalam kasih karunia Allah, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Saudara yang kecil, karena saya tadi kalau ada waktu saya dulu sebentar, saya lihat, walaupun saya nggak ngerti, benar. Tapi poinnya bukan di situ, bukan di situ. Poinnya adalah kita senantiasa menikmati kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita sudah diampuni, sudah dihapuskan segala dosa itu, sudah diberikan pengampunan, sudah dibebaskan hidup kita, dan kita hidup senantiasa seharusnya bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukur senantiasa. Kenapa ya? Karena memang sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak bersyukur. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Jadi walaupun orang mau tanah, mau PC dan segala macam, udahlah mengucap syukur saja sama Tuhan. Amin. Tantangan hidup memang begitu. Kalau mau tidak ada tantangan, tempatnya di mana? Ada kampung kandang, ada tanah kusir, betul, nggak ada sama, lenyap semuanya. Tapi selagi kita masih hidup, itulah gunanya. Kalau engkau masih merasakan ada masalah, berarti Anda masih hidup. Amin. Kalau engkau merasakan ada masalah, saudara masih hidup, bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal telah supaya bisa katakan amin. Saya mau tanya kepada saudara, hidup saudara sekarang hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara merasa hidup saudara masih belum benar-benar juga, ya berarti ada sesuatu. Perbaikilah itu. Haleluya. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi dia dipersalahkan. Dia difitnah. Dia dituduh. Saudara tahu nggak? Keputusan pengadilan ketika Yesus diadili itu, yang memutuskan itu Pilatus. Sebenarnya terpaksa dia melakukannya. Karena apa? Karena rakyat yang banyak itu mengatakan bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Dia takut kepada rakyat itu. Sehingga dia berkata, kepadamu akan ditangguhkan nyawa orang yang tidak bersalah itu. Terserah kamu. Karena apa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan kepada dia. Tapi apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan sengaja izinkan Yesus melakukan itu, menjalaninya, sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya pada hari yang ke-3. Hari pertama iblis masih senang, dan orang-orang yang menuduh Yesus. Pada hari yang kedua masih tertawa mereka. Tapi pada hari yang ketiga bungkam semuanya.
Karena apa? Sudah waktunya menyatakan kebenaran. Amin. Sudah waktunya Tuhan menyatakan kebenaran. Dan tidak ada satu pun bisa membantah itu. Firman itu ya dan amin. Mau kiamat pun dunia ini kelak, tidak pernah berubah Tuhan itu. Walaupun sedetik, dari kekal sampai kekal dia tetap berkuasa. Amin. Maka saya sering berkata kepada teman-teman saya, you mau terima atau tidak, dia tetap Tuhan utuh selamanya. Tidak ada yang bisa merubah itu. Yang penting saya sampaikan. Kalau begitu apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Mengucap syukur. Hanya itu. Karena apa? Harta kita nggak cukup ternyata membayarnya. Terlalu mahal, terlalu berharga kasih Tuhan itu. Kasih karunia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dia tidak pernah salah, tapi dia ambil kesalahan saudara. Dia kumpulkan semua dosa-dosa saudara, dia tanggungkan atas dirinya supaya saudara dan saya bisa selamat. Amin. Mari kita pergi semua.